Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang seorang marbot sekaligus pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang marbot sekaligus pemandi jenazah yang mati suri hingga 2 kali. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namanya Pak Syawal. Warga kampungku memanggilnya Pak Awal, termasuk aku dan ayahku. Beliau adalah seorang marbot Masjid Al-Fatah di kampung kami. Dia bekerja sudah 5 tahun sebagai marbot. Istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Kedua anak Pak Awal semuanya telah bekerja dan berkeluarga. Hanya saja Pak Awal tidak mau merepotkan anak-anaknya. Ia lebih untuk memilih tinggal di samping masjid di sebuah ruangan yang berukuran 4x5 meter. Katanya, agar dia lebih mudah dan fokus merawat masjid dan beribadah. Ucapnya ketika aku bertanya padanya. Pak Awal orang yang baik dan rajin beribadah. Tugas beliau setiap hari, yaitu pada waktu subuh tiba, ia mengumandangkan azan subuh apabila orang yang bertugas belum datang. Kemudian ia menyapu pelataran dan dalam masjid. Siang harinya, ia menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan para jamaah untuk sholat zuhur dan sholat asar. Beliau selalu menyapu halaman masjid yang selalu dipenuhi daun-daun mangga yang rontok. Aku mengetahuinya karena rumahkulah yang paling dekat dan bersebelahan dengan Masjid Al-Fatah, yang hanya dibatasi oleh pohon mangga yang tumbuh di samping masjid. Oh iya, namaku Rudi. Umurku 12 tahun sekarang. Aku senang berbicara dengan beliau. Beliau mengingatkan aku pada sosok kakekku yang telah tiada beberapa tahun yang lalu. Sosok dan perawakannya pun hampir sama. Aku boleh panggil kakek nggak sama Pak Awal? Beliau pun hanya tersenyum. Tentu boleh, nak. Kakek senang sekali kalau kamu menganggap saya ini sebagai kakekmu. Dan sejak saat itu, aku memanggilnya dengan sebutan kakek Awal. Suatu hari aku mendapatkan kabar bahwa kakek Awal meninggal dunia. Aku pun langsung menuju tempat kediaman beliau. Kulihat warga kampungku telah ramai berdatangan untuk mengurusi jenazah beliau. Yang kudengar dari ayah dan ibuku, kakek Awal sakit demam dan panas tinggi. Beliau sempat dibawa warga ke rumah sakit terdekat di kampungku. Namun nyawanya tak tertolong. Anak kakek Awal pun diberi kabar. Mereka langsung datang dan menangisi jenazah yang terbujur kaku itu. Namun yang diratapi hanya diam 1000 bahasa. Proses pengurusan jenazah pun dimulai. Pak Awal dimandikan anak laki-lakinya dan menantunya ikut serta memandikan beliau. Ketika jenazah hendak dikafani, tiba-tiba suasana menjadi gaduh dan riuh. Jenazah Pak Awal yang akan dikafani tiba-tiba bergerak dan membuka mata. Dan dengan lemah, ia bertanya kepada warga yang sedang berkumpul. Ini kenapa? Kok pada berkumpul? Ramai sekali. Orang-orang ada yang berlarian keluar, ada yang gemetar dan ketakutan, dan ada juga yang tetap di tempatnya, menunggu apa yang akan terjadi. Rasanya tidak mungkin kakek Awal bangun kembali. Tapi itulah yang sedang terjadi sekarang. Kakek Awal terbangun dengan pandangan dan muka keheranan. Apa yang sedang terjadi, Pak? Ia bertanya pada bapak ketua masjid. Masya Allah, Pak Awal itu sudah meninggal tadinya, Pak. Kenapa sekarang hidup lagi? Pak Awal pun menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda takjub dan heran sekali. Perasaan saya hanya tidur saja, Pak, ucap kakek Awal. Tapi benar kok, Pak. Pak Awal tadi sudah meninggal dan sudah tidak bernafas lagi.
Itu dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit. Kita patut bersyukur bahwa Pak Awal akhirnya hidup kembali setelah hampir setengah hari mengalami kematian. Mungkin ini yang dinamakan mati suri, kata beberapa orang yang duduk di samping kakek Awal. Alhamdulillah, saya memang seperti bermimpi tadi. Saya berdiri dan berbaris di sebuah lapangan yang sangat luas. Dan di sana, ada beberapa orang yang bermuka seram sedang memanggil nama kami satu persatu. Dan tiba giliran saya, mereka berkata, "Kamu belum bisa ke sini. Kamu harus pulang dahulu. Kamu belum diterima di tempat ini." Kemudian saya minggir dan keluar dari barisan itu. Nah, saat itulah saya terbangun, ucap Pak Awal dengan tegas. Allahu Akbar. Terdengar para warga yang mengucap takbir. Aku yang berada di sana merasa senang sekali karena kakek Awal ternyata mungkin hanya mati suri. Sehingga ia bisa terbangun lagi dan bisa berkomunikasi kembali dengan warga kampung. Alhasil proses pengurusan jenazah itu pun dibatalkan. Semua peralatan dan alat-alat untuk mengkafani jenazah dikembalikan ke tempat semula. Sedangkan anak-anak beliau merasa senang sekali dan bercampur heran bahwa bapak mereka ternyata bisa hidup kembali. Alhamdulillah Bapak, akhirnya Bapak hidup kembali Pak. Kami sangat senang sekali, ucap anak-anaknya. Keesokan harinya, aku menghampiri kakek Awal yang sedang mengepel lantai masjid. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam, jawab beliau. Kakek, aku mau tanya, apa perasaan kakek setelah hidup kembali setelah kematian kemarin? Kakek merasa seperti hidup yang baru. Tenaga juga sepertinya bertambah. Ini merupakan kuasa Allah, kata beliau. Sekarang kakek Awal diberi tugas baru oleh Pak Ketua Masjid, yaitu memandikan jenazah. Karena petugas yang lama pindah ke kampung lain. Kakek terima saja tugas itu, karena memandikan jenazah itu adalah tugas yang mulia, ujar beliau. Aku menganggukkan kepala, tanda mengerti apa yang beliau katakan. Kakek Awal kembali mengerjakan tugas-tugas rutinya seperti biasa. Sementara itu, peristiwa hidupnya lagi kakek Awal menjadi buah bibir dan pembicaraan seluruh warga kampung. Semua orang sangat tenang bahwa nyatanya warga dan Masjid Al-Fatah masih memerlukan orang seperti kakek Awal. Oleh karena itu, atas izin Allah, beliau dihidupkan kembali. Hari-hari pun berlalu. Kehidupan terus berjalan seperti biasa. Tak terasa sudah 5 tahun sejak hari kematian kakek Awal yang pertama. Aku pun sudah duduk di kelas 2 SMA di kotaku. Tetapi aku masih suka bercerita dan menemui kakek Awal. Kakek Awal selalu memberi nasihat kepadaku di sela-sela waktu sholatku. Sholat di masjid, pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah, kata kakek Awal. Kalimat itulah yang selalu aku ingat dan aku camkan. Hari itu adalah hari Jumat. Seperti biasa aku akan berangkat ke sekolah pagi itu. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman dari masjid yang mengabarkan bahwa kakek Awal meninggal dunia. Aku yang mendengar kabar itu sangat sedih sekali. Kali ini pasti kakek Awal benar-benar meninggal dunia. Pak Sawal yang pernah meninggal dan hidup kembali kini telah tiada lagi. Ia meninggal karena jatuh terpeleset di kamar mandi ketika hendak mengambil air untuk menyiram tanaman masjid. Usia kakek Awal sekarang mungkin sekitar 80 tahunan. Tetapi tugas sebagai marbot dan pemandi jenazah tetap ia lakukan. Dan memang terlihat seluruh warga dan jamaah Masjid Al-Fatah bahu-membahu mengurus jenazah beliau. Walaupun merasa sedih dan berduka, tetapi mereka tetap melakukan prosesi pengurusan jenazah kakek Awal. Dan apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Ketika jenazah hendak dimandikan, lagi-lagi tubuh yang telah kaku itu bergerak-gerak, diiringi dengan bangkitnya kembali tubuh beliau. Tentu saja, orang-orang di sekitarnya berlari ketakutan. Namun ada juga yang masih di tempatnya, ingin mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, ramai teriakan para warga melihat kejadian tersebut. Mereka menggelengkan kepala tanda tidak percaya akan hal itu. Ada apa Pak? Tanya ketua masjid pada warga yang berlari berhamburan itu. Itu Pak,
Mayat Pak Awal bangkit dan hidup lagi seperti dulu, teriaknya ketakutan. Masa sih Pak? Sungguh Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada kita, bahwa hal yang mustahil pun bisa terjadi. Sekarang jangan takut Pak, mari kita dekati Pak Awal. Saya juga ingin tahu apa yang sudah terjadi, dan mengapa untuk kedua kalinya beliau bisa hidup kembali, kata ketua masjid. Dengan beramai-ramai, kami mendekati kembali Pak Awal yang terlihat sudah mulai bergerak lagi itu. Ketika kami telah lebih dekat dengan beliau, tampak kedua mata yang tadinya terpejam kini terbuka. Terlihat kakek Awal seperti bingung dengan keadaan tubuhnya yang siap untuk dimandikan. Pak Awal yang baru hidup lagi setelah kematian yang kedua kalinya, kini mengerang hebat. Apa yang terjadi lagi dengan saya? Kenapa pinggangku sakit sekali? Maaf Pak Awal, Bapak baru saja bangkit kembali untuk yang kedua kalinya dari kematian. Pak Awal terjatuh dan terpleset ketika akan mengambil air untuk menyiram tanaman. Iya Pak, saya merasa seperti tidur Pak, nyenyak sekali. Dan seperti ada suara yang membangunkan saya tadi bunyinya begini. Bangun Pak Awal, pekerjaanmu belum selesai, begitu perintahnya. Subhanallah, Pak Awal belum diperbolehkan meninggal Pak, karena tugas sebagai marbot dan pemandi jenazah masih harus Bapak lanjutkan. Makanya Bapak dibangunkan kembali. Untung saja tubuh Pak Awal belum dimandikan. Maka warga pun bubar kembali dengan membawa cerita yang lebih menggemparkan lagi, yaitu marbot sekaligus pemandi jenazah yang 2 kali mati suri. Kabar itu menjadi buah bibir warga di kampungku dan di kampung yang lain. Sementara itu, pinggang dan kaki kakek Awal yang sakit kini diobati dan dirawat olehku. Memang, setelah terjatuh dan terpleset, kaki dan pinggang kakek Awal agak terkilir, sehingga harus diobati. Karena aku setiap hari bertemu beliau, maka akulah yang disuruh ayahku untuk merawatnya. Karena aku rajin merawat dan mengobati luka kakek Awal di sela-sela waktu senggangku, akhirnya luka beliau cepat sembuh. Kini beliau kembali pada tugas rutinnya lagi, seperti mengumandangkan azan, membersihkan masjid, mempersiapkan segala keperluan jemaah masjid untuk sholat, serta memandikan jenazah ketika ada warga kampung yang meninggal. Kakek, apakah ada pengalaman kakek yang mengesankan selama memandikan jenazah, terutama jenazah penduduk kampung kita ini kek? Tanyaku pada hari itu. Kamu benar mau mengetahuinya? Tanya beliau padaku. Iya kek, karena yang aku dengar para pemandi jenazah sering mendapatkan pengalaman yang berkesan ketika mengurus dan memandikan jenazah. Sebenarnya itu adalah aib yang harus kita simpan, tidak harus diberitahukan atau diceritakan kepada orang lain, terutama orang banyak. Pemandi jenazah harus pandai menyimpan aib setiap jenazah yang dimandikannya itu. Kamu mengerti apa yang kakek sampaikan? Saya mengerti kek, tidak baik membuka aib orang yang sudah meninggal dan tidak boleh diceritakan pada orang lain. Bagus kalau kamu mengerti. Jadi pengalaman kakek yang paling berkesan saat memandikan jenazah adalah memandikan jenazah pemuda. Jadi ceritanya, suatu hari terdengar kabar ada seorang pemuda yang mendadak meninggal. Namanya Sakim. Ia adalah pemuda pengangguran dan suka minum-minuman keras. Dari cerita yang kudengar, ia meninggal dengan mata yang melotot serta mulutnya terbuka, sehingga lidahnya menjulur keluar. Nauzubillah min dzalik. Jadi kakak Awal pun sibuk untuk memandikan jenazah Sakim. Ia dengan telaten mempersiapkan segala sesuatunya, terutama peralatan untuk memandikan jenazah. Dan ketika sedang dimandikan, telapak tangan Ki Awal mengusap dan menutup mata jenazah Sakim, sambil mulut beliau berkomat-kamit membacakan suatu doa. Alhamdulillah, mata Sakim yang semula melotot kini pun menutup. Singkat cerita, Sakim pun dimakamkan oleh keluarga dan warga kampung kami di pemakaman umum Karangturi. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, hujan turun dengan derasnya, sehingga lubang atau liang lahat yang tadi digali kini berisi air. Bagaimana ini Pak? Lubangnya penuh air, ucap salah seorang kerabat Sakim. Coba buang airnya, karena jenazah akan mengambang dan tidak bisa dimakamkan, ujar kakek Awal. Ya Allah,
"Bagaimana ini Pak?" Ibunya Sakim pun cemas. "Tenang dulu Bu, ini sedang ditanggulangi dan dibuang airnya," kata ayahnya Sakim mencoba menenangkan istrinya. Namun karena hujan turun semakin deras, dengan disertai petir dan kilat yang menyambar, maka proses pemakaman jenazah Sakim sempat dihentikan. Para pelayat yang datang dan ikut menguburkan berlarian mencari tempat berteduh. Petir menyambar. Untunglah pelayat semua sedang berteduh, sehingga tidak ada korban jiwa. "Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali petirnya," teriak salah satu pelayat. "Sepertinya proses pemakaman harus segera diselesaikan. Kalau tidak, kasihan jenazahnya, sudah terlalu lama menunggu," ucap Bapak Ketua Masjid. Setelah beberapa saat menunggu, hujan pun mereda. Maka para pelayat bergotong royong dan bahu-membahu untuk memakamkan jenazah Sakim. Ada yang menimba dan membuang air yang memenuhi lubang kuburnya. Ada juga yang meletakkan jenazah ke liang lahat. Dan ada pula yang menimbunnya dengan tanah. Alhamdulillah kerja keras para pelayat tidak sia-sia. Sakim bisa dimakamkan walaupun dengan susah payah. Kakek awal yang memimpin doa agar arwah Sakim mendapat tempat yang layak sesuai amal dan perbuatannya. Hari pun menjelang sore. Para pelayat pun satu persatu pulang dari pemakaman. Hari itu, kakek awal mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Bahwa setiap perbuatan baik ataupun buruk akan ada balasannya, baik dunia maupun di akhirat. Waktu terus berlalu. Kini aku sudah berkeluarga. Aku sedih karena harus berpisah dengan kakek awal yang sudah kuanggap sebagai kakekku sendiri. Sekarang kakek awal sudah mulai menua. Tenaganya tak sekuat dulu. Usianya pun mungkin sudah 90 tahun. Suatu anugerah bisa sampai seusia itu. Pengalaman mati surinya sampai 2 kali selalu saja menjadi cerita. Kini kakek awal telah tiada. Ia meninggal karena usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Beliau benar-benar telah tiada sekarang. Seorang marbot dan pemandi jenazah yang akan selalu kukenang hingga akhir hayatku. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.